Pemirsa, dampak judi online sudah sangat merusak kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Bahkan aktivitas judi online sudah berada pada taraf yang sangat. Pemerintah merespon dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Lalu, bagaimana sebetulnya strategi untuk memberantas dari hulu hingga ke hilir agar dapat diberantas hingga ke akar-akarnya? Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Sederet tragedi memilukan terjadi akibat kekejaman candu judi online. Korbannya pun tak main-main. Tidak hanya kalangan anak muda dan usia produktif. Judi online juga dimainkan oleh anak di bawah umur dengan usia kurang dari 10 tahun. Tidak hanya berasal dari kalangan ekonomi menengah dan bawah, aparat kepolisian, prajurit TNI, hingga guru pun terjerat judi online. Teranyar ada polwan yang membakar suaminya yang juga anggota polisi lantaran kesal uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga malah ludes dipakai suami untuk bermain judi online. Di Ciamis, Jawa Barat, seorang guru ditangkap lantaran menggelapkan barang milik sekolah untuk dijual kembali. Hasil dari penggelapan itu digunakan untuk bermain judi online. Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika telah men-takedown atau memutus akses 2,95 juta konten judi online slot sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024, namun aktivitas judi online tetap menjamur. Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring pada 14 Juni 2024. Satgas diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto. Sebagai langkah awal, Satgas menjalankan 3 langkah. Pertama, memblokir 4.000 hingga 5.000 rekening yang sudah diidentifikasi PPATK sebagai rekening yang dicurigai terlibat aktivitas judi online. Langkah selanjutnya, penindakan pelaku jual beli rekening untuk transaksi judi online. Ketiga, penindakan aktivitas pembelian pulsa game online yang terafiliasi aktivitas judi online. Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Hadi pun meminta aparat Polri dan TNI, yaitu Babinsa dan Babin Kamtibnas yang bertugas di kampung-kampung untuk bekerja sama menindak para pelaku. Karena pelaku sudah masuk hingga lapisan terbawah masyarakat. Bahkan secara demografi, korban judi online berusia 10 tahun ke bawah sebanyak 2%, atau sekitar 47.400. Sedangkan yang berusia 10 hingga 20 tahun sebesar 11% atau setara 260.700. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan akan menindak tegas anggotanya jika kedapatan terlibat dalam praktik judi online. Tindakan tersebut berupa sanksi hingga memecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, kepolisian secara aktif akan melakukan langkah-langkah pencegahan hingga penegakan hukum. Saya kira terkait dengan judi online kita sudah tegas, dari Propam sudah mengeluarkan PR, jadi terhadap anggota-anggota yang terlibat kita akan melaksanakan tindakan, mulai dari tindakan yang bersifat sanksi sampai dengan PTDH bila diperlukan. Dan saya kira
semua elemen semuanya bergerak untuk melaksanakan kegiatan mulai dari kegiatan yang bersifat preventif sampai dengan penegakan hukum. Berdasarkan data Satgas, tercatat 80% dari 3,5 juta pemain judi online berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sementara besaran transaksi yang dilakukan saat judi online berkisar Rp10.000 hingga Rp100.000 untuk segmen masyarakat menengah ke bawah. Aktivitas judi online di Indonesia dinilai sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data, dari tahun ke tahun, uang masyarakat yang tersedot judi online terus membengkak. Kelompok masyarakat yang terjerat pun semakin luas, tak terkecuali kelompok masyarakat miskin dan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, pada 2017, nilai transaksi judi online diperkirakan sekitar Rp2,01 triliun. Angka terus bertambah menjadi Rp3,98 triliun atau naik 98% pada 2018. Kemudian Rp6,18 triliun pada 2019. Kenaikan 155,2% terjadi pada tahun 2020 dengan angka Rp15,77 triliun. Selanjutnya pada 2021 kembali naik menjadi Rp57,91 triliun. Pada 2022, transaksi bertambah hingga Rp104,42 triliun. Sedangkan pada 2023 mencapai Rp327 triliun. Pada kuartal 1 tahun 2024 saja, angka transaksi judi online sudah menembus Rp100 triliun. Berdasarkan laporan Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto, ada sekitar 4 juta orang yang bermain judi online. Mirisnya, ada pemain judi online usia di bawah 10 tahun dengan jumlah 80.000 orang atau 2%. Kemudian usia 10 hingga 20 tahun ada 440.000 orang atau 11%. Selanjutnya 13% atau 520 orang berusia 21 sampai 30 tahun. Persentase pemain judi online paling besar ada di usia 31 hingga 50 tahun, yakni 40% atau sekitar 1,64 juta orang. Kemudian di atas usia 50 tahun sekitar 1,35 juta pelaku atau 34%. Dari data yang disampaikan Satgas Pemberantasan Judi Online juga terungkap Jawa Barat menjadi provinsi dengan pemain judi online terbanyak. Diperkirakan pemain judi online di Jawa Barat mencapai 535.644 orang dengan nilai total transaksi mencapai Rp3,4 triliun. Selanjutnya ada Jakarta dengan 238.508 pemain dan nilai total transaksi Rp2,3 triliun. Selanjutnya ada Jawa Tengah dengan 201.963 pemain dengan transaksi Rp1,3 triliun. Jawa Timur 135.227 orang dengan transaksi Rp1,05 triliun, serta Banten 150.302 orang dengan transaksi Rp1,02 triliun. Indonesia dinilai sudah memasuki keadaan darurat judi online. Praktiknya sudah merajalela, sistematis, dan masif yang melibatkan banyak kalangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendeteksi dana judi online mengalir ke 20 negara dengan perputaran uang mencapai Rp600 triliun. Transaksi juga melibatkan banyak kalangan, termasuk DPR dan DPRD yang mencapai 63.000 transaksi. PPATK mengungkap 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia terdeteksi bermain judi online. Dari hasil penelusuran PPATK, perputaran transaksi dari para wakil rakyat di judi online mencapai Rp25 miliar. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan?
Ya, Jumlah totalnya. angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Ivan juga membeberkan modus jual beli rekening untuk judi online. Rekening akan dikumpulkan dari rekening orang-orang di kampung oleh satu orang atau pengepul. Para pengepul ini kemudian menjual rekening yang sudah dikumpulkan ke pihak lain dengan harga tinggi dan digunakan untuk judi online. Terkait modus jual beli rekening ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mewanti-wanti masyarakat agar waspada. Muhadjir mengingatkan masyarakat tidak melayani dan langsung menolak jika ada yang ingin meminjam nomor rekening. Karena orang yang meminjamkan rekening termasuk memfasilitasi judi online sehingga bisa dipidana. Sama ibu-ibu dan bapak-bapak di desa-desa, kalau ada orang pinjam nama atau pinjam nomor rekening dengan imbalan, jangan dilayani, harus ditolak. Itu nama dan rekening itu akan digunakan untuk judi online oleh yang bersangkutan atau mungkin dijual kepada pihak lain. Dan ingat bahwa orang yang memfasilitasi judi online itu penjara. Jadi ancamannya 6 tahun menurut Undang-Undang IT. Di sisi lain, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring atau judi online akan melakukan kampanye yang mampu menjangkau masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online. Kampanye akan dilakukan melalui sekolah formal dan non-formal, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para akademisi. Selain kampanye, Satgas juga menyiapkan langkah untuk mencegah sekaligus menindak, di antaranya pelibatan pegawai negeri dari kementerian atau lembaga yang jajarannya sampai di daerah-daerah. Satgas juga akan mengoptimalkan peran Babinsa dan Babin Kamtibnas, Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, hingga Karang Taruna. Ini penting untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah pedesaan dan kelurahan karena anak-anak sudah menjadi korban. Optimalisasi peran dari Babinsa, Babin Kaptibmas, ibu-ibu PKK, Karang Taruna untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah-wilayah pedesaan, desa maupun kelurahan. Dan tentunya adalah dengan memberikan penguatan peran keluarga agar ada komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Kalau kita lihat bahwa 2% itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Menurut Satuan Tugas, keikutsertaan beragam pihak sangat penting untuk mengupayakan pencegahan dan penindakan terhadap judi online yang sudah sangat meresahkan dan membahayakan. Usaha pemberantasan judi online yang semakin merajalela dan meresahkan terus dilakukan pemerintah. Guru Besar Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Adrianus Meliala berpandangan, setidaknya ada 3 langkah pemberantasan judi online. Pertama, Polri harus lebih gencar mengejar pemain judi online kelas kakap dan bandarnya. Kedua, mengembalikan tugas Satgas Pemberantasan Judi Online kepada institusi seperti kepolisian sebagai penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator, dan dimonitor oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi kembalikan saja kepada 2 organisasi tersebut dengan didampingi oleh BSSM. Tidak perlu ada task force atau satgas-satgas. Yang kedua, khususnya kepada Polri, maka diminta untuk tidak bermain di level hilir, tapi bermain di level hulu, ya. Jadi jangan mengejar pada para pemain-pemain judi online yang kelas 3, tapi harus mengejar pada bandarnya. Langkah selanjutnya menurut Adrianus adalah menyarankan agar pihak perbankan turun tangan membatasi aktivitas judi online dengan membekukan akun-akun keuangan milik bandar dan pemain kelas kakap judi online di Indonesia. Adrianus juga menilai judi online adalah masalah multidimensional yang merugikan dari sisi sosial, finansial, hukum, teknologi, hingga kriminalitas.
Ya pemirsa, sampai dengan saat ini pemerintah sudah mendeteksi aliran dana dari 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Bahkan Satgas Judi Online ini juga akan memberantas modus jual beli rekening yang digunakan untuk judi online. Dan selain langkah-langkah tersebut, tentunya ini juga diperlukan langkah lebih untuk memberantas judi online sampai dengan ke akar-akarnya.